Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari menginovasi, mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari niscaya. Pemirsa, mari kita mengajak diri kita masing-masing untuk mencintai Indonesia, lebih mencintai Indonesia, dan lebih mencintai Indonesia. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah air beta. Teringat dalam dialog kecil maupun bernas di dalam grup WhatsApp yang terdiri dari benar-benar wujud Bhinneka Tunggal Ika. Ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kepercayaan, spiritualis, budayawan, dosen, guru, angkatan bersenjata termasuk Polri, kemudian wartawan dan yang lainnya. Ketika kami menyampaikan syair sabdana yang di dalam kalimatnya itu ada kata aku, maka seorang Bante segera memberikan respon yang sangat berarti. Beliau mengatakan bahwa jika orang masih mengatakan aku, maka orang ini belum menyadari agamanya, belum menyadari bangsanya, belum memiliki kedewasaan. Dan banyak komentar-komentar yang menurut saya tidak miring ya, tetapi itu adalah komentar-komentar baik bernas yang dilahirkan oleh seorang yang sangat setia kepada Buddha agamanya. Kemudian kami memberikan jawaban bahwa kalau kita belajar hikmah yang kami kemas hikmatologi, maka kita bisa memberikan makna aku itu adalah kami, aku adalah kita, aku adalah bangsa. Ketika kita menyanyikan Indonesia tanah airku, bukan Indonesia tanah air kita. Demikian juga Indonesia tanah air beta. Kalau Indonesia tanah air beta bukan hanya miliknya saudara-saudara kita yang bersuku Maluku, ya. Dan kalau Indonesia tanah airku bukan berarti miliknya orang Jawa, ya. Tetapi Indonesia tanah airku, Indonesia tanah air beta menunjukkan aku telah lebur, menyatu menjadi kita, bangsa. Karena itulah pada syair sabdana yang ke-800, mohon maaf ya, 18.236, kami mengemasnya Indonesia. Dan kami ambil bagian yang ke-6. Ya. Indonesia. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, beragam suku bangsa. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita beragam kepercayaan agama. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita beragam status sosialnya.
Indonesiaku, Indonesiamu. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Indonesiaku, Indonesiamu. Indonesia kita, milik bangsa Indonesia. Indonesiaku, Indonesiamu. Indonesia kita di Kepulauan Nusantara Indonesia. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang, 22 Mei tahun 2023. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menulis syair bukan melamun semalam, namun merasakan hadirnya aku, merasakan hadirnya kamu, merasakan aku dan kamu adalah kita. Sehingga kami katakan Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Beragam suku bangsa. Terbukti kalau dicari bangsa yang paling beragam, insya Allah hanya Indonesia. Bahasa suku bangsanya saja lebih dari 700. Kepulauannya lebih dari 13.000. Ada yang masih belum berpenghuni dan ada yang masih belum bernama. Sungguh aneh, sampai hari ini banyak cerdik cendekia tidak buta huruf lagi, ya. Tetapi nama-nama kepulauan masih dibiarkan terlena. Indonesiamu, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, beragam kepercayaan agama. Sangat jelas sekali. Ratusan, paling tidak pernah kami mendapatkan informasi sekitar 200 lebih aliran kepercayaan atau agama asli Indonesia. Dan ada 6 agama besar yang kami maksudkan besar di sini. Kepercayaan juga semuanya besar, bukan dasarnya pengikutnya. Tapi besar itu karena memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu besar. Berapapun pengikutnya, saudara-saudara kita di penghayat atau aliran kepercayaan dan agama, tidak ada yang minoritas karena tidak dikenal minoritas dan mayoritas di dalam negeri yang menjunjung tinggi dasar negara ideologi bangsa Pancasila. Karena itu, kepercayaan dan agama itu setara. Setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih unggul. Kalau kita mengatakan agamaku Islam yang paling benar, yang paling baik, yang paling terpuji, yang paling masuk surga, maka ketika saudara-saudaranya yang lain seperti saudara kami, Bapak Komang, yang selalu komunikasi lewat jaringan pribadi, bahwa umat Buddha itu menduduki surga tertinggi, kita tidak perlu tersinggung. Ya. Tidak perlu tersinggung. Kenapa? Masing-masing ketika ada di rel agamanya, maka tidak akan ada yang salah. Jadi, kita harus mengakui, saya Katolik, maka Katolik yang paling benar masuk surga. Jawi Wetan benar masuk surga. Konghucu, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Silahkan, karena surga itu terlalu luas kalau hanya untuk kita diami. Tetapi kita memiliki satu keyakinan. Dan keyakinan itu eksklusif dalam hubungan vertikal, habluminallah. Tetapi sungguh inklusif ketika habluminannas, horizontal, berhubungan dengan sesama manusia. Karena kita boleh kepercayaan dan agama berbeda, tetapi kita bersaudara dalam peri kemanusiaan, tidak saja dengan bangsa Indonesia, tetapi juga dengan bangsa-bangsa dunia. Buktinya, ketika genosida terjadi di Yerusalem, di Palestina, maka rakyat di dunia berteriak, liberty, berteriak tentang merdeka.
Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas dunia tidak patut untuk dibiarkannya. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita beragam status sosialnya. Status sosial boleh berbeda. Dan boleh orang itu mengedepankan status sosialnya, tetapi tidak boleh membangga-banggakan sembari menista yang lainnya. Betapapun kita, andai saja keluarga ningrat, keluarga terpelajar, keluarga yang sangat terdidik, boleh jadi mungkin kaya raya, tetapi tetap, betapapun kaya, kita tetap membutuhkan saudara-saudara kita yang ditakdirkan belum kaya. Karena kita tidak akan mampu berderma ketika semua dalam setara kekayaannya. Dan kita tidak akan mampu meminta pertolongan ketika semua menjadi direktur, ketika semua menjadi wali kota. Tidak mungkin. Karena itu status sosial bukan untuk dibangga-banggakan sembari menista, tetapi status sosial atau apapun namanya, nasab atau nasib dan seterusnya, itu adalah perhiasan yang niscaya dilambari dengan etika. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita bersyukur bahwa perjuangan Bung Karno di tahun 1957 menorehkan hasil setidaknya bahwa PBB menyerukan agar kita berbhinneka tunggal ika. Dan kami sangat bangga dengan Institut Limina, saudara-saudara kita yang Katolik yang menggagasnya. Dan kami senantiasa diundang untuk mengikuti ragam webinar yang dilakukan antar negara, antar umat beragama, terutama tokoh-tokohnya. Berbicara dengan hati atas nama agama masing-masing, menunjukkan bahwa perikemanusiaan itu melintas batas kepercayaan dan agama. Karena itulah Bhinneka Tunggal Ika bukan isapan jempol semboyan belaka, tetapi Bhinneka Tunggal Ika memang diambil dari data yang empirik. Kemudian diteorikan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak kita mahasiswa, saudara-saudara kita yang magister, yang dokter, maksud kami program magister dan dokter, dengan grand teori Bhinneka Tunggal Ika, Anda bisa mengelaborasi makanan, Anda bisa mengelaborasi minuman, Anda bisa mengelaborasi mungkin satu saja, sate. Karena sate itu ada sate Madura, sate Komoh, sate Padang, dan ragam sate. Belum ada riset Bhinneka Tunggal Ika yang mengkhususkan pada makanan satu item saja. Ya. Bhinneka Tunggal Ika niscaya kita junjung tinggi keberadaannya, dan kita harus ikhlas, legowo untuk mencintai sesama. Betapapun beda suku, bangsa, dan agama, serta asal-usulnya. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, milik bangsa Indonesia. Jelas, aku, kamu, kita, milik bangsa. Akuku adalah aku kamu, akuku adalah aku kita, akuku adalah aku Indonesia. Merah putih sang saka warna. Kemarin kami unggah lagi di kanal Hikmatologi lagu yang diaransemen oleh saudara kami tercinta Gus Abdul Manan Al-Tubani Al-Jawi Al-Indonesi. Dengan perangkat yang sederhana, beliau memiliki semangat heroik kesatria karena memang tak sekedar mampu untuk memainkan piranti musik, namun juga bagus suaranya, terutama jika musiknya bergenre langgam Jawa dan bossa nova. Sufistik tentu saja.
kata Bu Khalifah, Bu Hajah Siti Khalifah Kebon Agung, kalau mendengarkan bosas ataupun langgam dari Ustadz, tidak bisa disambi, karena harus sembari mengerenyitkan dahi. Artinya, liriknya menurut Ibu Iva perlu untuk dicermat saksama. Indonesiaku, Indonesiamu. Indonesia kita di Kepulauan Nusantara Indonesia bagaikan jamrud di Katulistiwa. Kepulauan yang mengapung di antara laut dan samudra raya. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, dasar negaranya Pancasila. Tidak perlu kita mengangkat-angkat dengan teriak-teriak Pancasila harga mati. Tapi marilah kita Pancasila niscaya hidup di dalam hati. Dari hati naik ke otak. Panca indera kita dituntun dengan dasar falsafah Pancasila. Berkarya Bhinneka Tunggal Ika, tidak saling menista. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan dan agama apapun, suku bangsa, dan asal dari negara manapun, tidak perlu kita saling menghardik. Apalagi berebut keunggulan nasab. Karena kejujuran itu adalah keniscayaan, maka silahkanlah. Dari keturunan siapa kita ini menjadi maaf. Bukan yang dikedepankan, namun karya apakah kita? Karya apakah yang kita persembahkan untuk diri, keluarga, tetangga, masyarakat, kota, bangsa, dan negara ini. Dan kita sekali lagi berkarya, apalagi di dunia maya seperti ini, tidak berorientasi kepada penghargaan dalam bentuk apapun, tetapi berusaha untuk menuju ridhonya Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Jika manusia menghargai, itu merupakan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika ada manusia yang berusaha menistakan, itu adalah ujian yang patut untuk diterima dengan ketulus sabaran. Keduanya dipuji ataupun dinista, sama-sama ujian yang harus diterima dengan kesabaran dan ketulusan hati. Mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan. Terima kasih dukungan Anda setiap hari, karena itu memberikan spirit motivasi kepada kami. Alhamdulillahirabbil alamin.